Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuanita Agustini SPD, CGP Angkatan 10 Kota Bandung, akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.1. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai proses menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik ibarat petani, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan pada dasarnya, yaitu untuk hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat anak dimaksudkan untuk merdeka dan juga bermain. Merdeka artinya kemandirian dalam belajar serta bermain dalam konteks yang lebih luas, yaitu berkarya. Juga sebagai penanaman budi pekerti, di mana adanya keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan juga karya. Sebagai pendidik, kita pun harus mempertimbangkan kolaborasi trisentra pendidikan, yaitu adanya kerjasama di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Pendidikan juga dimaksudkan untuk menghamba pada anak. Maksudnya, pendidikan yang berpihak pada anak mampu memaksimalkan potensi anak serta memenuhi kebutuhan anak di masa yang akan datang. Pandangan saya tentang murid dan juga pembelajaran di dalam kelas sebelum saya mempelajari modul mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu semua murid itu harus diperlakukan sama. Kemudian belajar itu sebatas menulis dan juga menghafal materi saja. Nilai menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Sumber belajar hanya terpusat pada buku teks dan juga pada guru saja. Nah, untuk peserta didik yang aktif, seringkali mendapat predikat nakal dan anak yang memerlukan perhatian khusus dipaksa untuk mengikuti pembelajaran secara reguler. Setelah saya mempelajari modul mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, terjadi perubahan pemikiran dan juga perubahan perilaku terhadap diri saya pribadi. Perubahan pemikirannya yaitu nilai bukanlah satu-satunya tolak ukur kesuksesan dalam pembelajaran. Pembelajaran hendaknya memberikan ruang pada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Guru juga bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran hendaknya berpihak pada peserta didik. Guru bukanlah pemilik kelas yang paling utama. Perlu adanya kolaborasi dengan murid dan juga orang tua serta lingkungan sekitar. Sedangkan perubahan perilaku yang terjadi yaitu saya akan lebih menuntut pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan seluruh aspek, tidak berfokus pada kognitifnya saja. Kemudian memfasilitasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, memberikan kemerdekaan dalam proses pembelajaran pada murid, dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dengan membangun komunikasi demi kemajuan peserta didik. Hal-hal yang dapat segera saya lakukan di dalam kelas untuk menciptakan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan, serta berpihak pada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Yang kedua, menerapkan sistem AMOM, yaitu memberikan tuntunan dan arahan, bukan hanya menuntut. Yang ketiga, memberikan penilaian yang lebih objektif sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tidak menjadikan nilai sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Sebagai kesimpulan, pendidikan haruslah menuntun bukan menuntut, memerdekakan dan memanusiakan manusia dengan menghargai berbagai keragaman yang dimiliki oleh peserta didik. Pendidikan harus terus bergerak dan berubah sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Terima kasih.